Bagaimana cara memotong luka batin yang pernah didapat di masa pengasuhan waktu kecil orang tua supaya tidak dilakukan ulang pada anak di masa sekarang? Gimana, Ustaz? Ya, kalau ada luka batin, ya, pertama itu kan sudah jadi masa lalu ya Bu ya. Berarti kita itu sudah menjadi sebuah peristiwa yang tidak bisa kita rubah di masa lalu. Ibaratnya kalau buku itu tadi, tulisan itu tadi itu ya biarkan dia tetap ada di situ, tidak perlu harus dihapus ya. Tetapi cara kita melihat apa yang tergambar di situ, itu yang masih dalam kemampuan kita untuk merubahnya. Nah, menafsiri atau pemahaman yang kita punya terkait dengan apa yang terjadi di masa lalu itu yang bisa dirubah. Bahwa dulu orang tua kita itu yang membentak-bentak, bahkan pernah memukuli saya karena ketidaktahuan mereka, misalnya begitu. Dulu sampai kita sakit hati betul. Kemudian sekarang setelah kita tahu bahwa ya memang itu kesalahan, itu apa yang dilakukan oleh ibu saya itu adalah salah. Itu mungkin akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Tetapi saya juga paham bahwa beliau melakukan itu ternyata itu pola asuh yang berulang misalnya. Karena beliau juga tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti saya hari ini yang bisa mengenali bahwa itu kesalahan. Sementara mereka sebenarnya sayang kepada kita, misalnya begitu kan ya. Dan Allah pun memerintahkan kepada kita untuk tetap memuliakan mereka, bahkan seandainya pun mereka orang kafir. Maka saya maafkan, gitu. Saya maafkan ibu saya maafkan ayah saya. Kalaupun sekarang masih ada rasa sakit hati, insya Allah kita minta kepada Allah agar Allah sembuhkan itu, agar Allah ringankan itu, agar Allah hapuskan rasa berat itu tadi dan digantikan dengan rasa sayang, rasa cinta, rasa ridho begitu terhadap orang tua, bukan kepada apa yang dilakukan. Kalau pada apa yang dilakukan tetap ternyata di situ ada, tetap ada. Dan saya dulu pernah dipukul, pernah dimarahi. Yang kalau saya tidak tafsiri dengan benar, mungkin saya hanya ikut turuti apa kata nafsu saya. Saya pengen setiap kali ada yang salah, saya pengen mau marah-marah dan saya akan limpahkan kepada orang yang paling mudah saya marahi, siapa anak saya. Tapi karena kemudian saya punya pemahaman, maka pemahaman itu saya pakai untuk mengendalikan perasaan saya. Bagaimana mengendalikan rasa amarah tadi? Kita ada tuntunannya kan? Beristighfar, berpindah posisi, berwudu, sholat, melakukan semacam self talk atau menenangkan diri dan berbicara untuk memberi nasihat pada diri. Insya Allah kamu bisa memaafkan, kamu bisa mengendalikan dan seterusnya itu bisa kita lakukan, maka kita lakukan itu. Dan sebenarnya kalau kemudian kita membawa kebencian itu sebenarnya menyengsarakan diri sendiri. Menyengsarakan diri sendiri karena akan menjadi beban yang kita bawa, padahal orang lain, anak-anak kita itu tidak tahu kan, dan dia juga nggak ada hubungannya dengan beban. Maka tinggalkan saja, mulai yang baru. Membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa memang ya di situ ada kesalahan, itu ada kemaksiatan, ada hal yang sangat menyakitkan, iya, tapi kesakitan itu tidak akan membuat saya, tidak akan menentukan bagaimana pilihan sikap saya ke depan. Kenapa? Di titik di saya itu akan saya olah, itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan saya. Oh ternyata begitu ya rasanya itu dibentak-bentak, oh rasanya dipukul, sangat tidak nyaman, sangat menyakitkan, saya tidak ingin mengulanginya. Kan itu kan bisa dirubah. Jadi sesuatu yang negatif tadi dijadikan sebagai energi positif ke arah kebaikan. Gitu. Mintalah kepada Allah untuk dimudahkan. Jadi sebenarnya orang stres pun itu bukan semata-mata karena ada stresornya, pasti stres. Sama-sama mengalami bencana, objektifnya ada bencana, tetapi apakah kemudian sama-sama mengalami gempa, sama-sama mengalami kebakaran, itu kemudian pasti orang yang mengalami itu jadi gila? Ternyata tidak. Kenapa? Karena di situ ada faktor daya tahannya. Ada faktor daya tahannya. Nah, jadi ada faktor stresornya, ada faktor daya tahannya. Yang kita mainkan itu adalah pada kemampuan kita untuk menafsiri si bencana tadi, si peristiwa yang menjadi stresor tadi. Ketika kemudian kita paham bahwa di dalam Islam itu yang namanya kejadian apapun bagi seorang mukmin itu katanya bisa jadi kebaikan. Mau ditimpa kesenangan, kenikmatan, diberi kelebihan, kelonggaran, dia bersyukur, itu jadi kebaikan. Tapi sebaliknya dia mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, kesempitan, dan dia bersabar.
ternyata juga sama-sama jadi kebaikan. Jadi kaya bisa jadi baik, miskin juga bisa jadi baik. Yang membedakan apanya? Pilihan sikapnya. Dapat orang tua pemarah, dapat orang tua penyabar, kedua-duanya masih tetap bisa menghasilkan hasil output yang sama, yaitu kebaikan. Tergantung apa? Penyikapannya yang tepat. Nah, di sini yang mau kita intervensi itu pada penyikapan kita. Nah, penyikapan yang tepat itu membutuhkan pemahaman yang tepat. Maka disitulah butuhnya ilmu itu, butuhnya ngaji itu. Orang sudah ngaji saja, itu untuk kemudian dia itu bisa melaksanakan apa yang sudah dia pahami aja terasa berat. Apalagi tidak punya ilmunya. Apalagi tidak punya ilmunya. Wah sudah, pasti membuta lah itu. Meraba-raba, tidak karu-karuan. Jadi mengilmui itu jalan awalnya, gitu ya.